Begini, malah saya ingin mengadakan aksi nyata tentang budaya positif. Jadi mohon arahan dan petunjuk dari kepala sekolah sehingga nanti kegiatan saya tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, silakan. Aksi nyata ini isinya apa saja itu nanti yang akan untuk budaya positif itu? Isinya yang akan disampaikan tentang apa saja? Budaya positif diantaranya adalah yang pertama tentang teori kontrol, yang kedua posisi guru, yang ketiga segitiga restitusi. Segitiga Yang paling restitusi penting adalah pembuatan keyakinan di setiap kelas. Jadi pembuatan keyakinan setiap kelas komitmen bersama itu ya? Ya, Antara guru dengan wali kelas dengan murid. murid. Oke, terus kalau apa restitusi? Segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusinya itu ya, silakan. Kira-kira butuh waktu berapa jam untuk kegiatan itu? Kegiatan itu diantaranya Pak Kepala, kan saya berencana yang pertama adalah mengadakan diseminasi yang melibatkan semua guru. Yang kedua nanti keyakinan kelas kami koordinasi dengan wali kelas untuk yang di kelas. Rencana saya adalah insya Allah minggu depan mohon kesediaan untuk kelas tengah. Ya nanti kita rencanakan dengan bagus kegiatan itu sampai detailnya ya, nanti diajukan oret-oretan planning apa tahapan-tahapannya. Yang kedua itu bisa diadopsi saja langsung oleh sekolah, maksudnya itu jadi program kegiatan kurikulum atau program kegiatan sekolah sehingga semuanya nanti akan lebih mudah, sehingga bukan hanya programnya untuk guru penggerak tapi ini menjadi program sekolah. Ya. Dan isinya saya yakin itu nanti akan lebih bagus untuk kita, terutama pembentukan komitmen antara guru dengan wali kelas dengan murid-muridnya. Ya untuk pendisiplinan akan lebih mudah di situ tetap memang dibandingkan dengan penegakan disiplin dengan punishment dan reward. Tapi nanti mereka sendiri yang memberikan konsekuensi jika saya melakukan ini atau jika saya tidak melakukan ini. Antara kesepakatan di antara anak-anak nanti kan dibantu oleh guru. Ini yang bagusnya di situ itu. Iya. Tapi yang lebih penting adalah penyamaan persepsi di antara guru-guru tentang kegiatan ini. Karena hal-hal yang semacam ini akan nambah pekerjaan dalam tanda petik. Walaupun hasilnya akan lebih mudah, memudahkan semuanya, tapi mesti ada sesuatu yang mungkin gak enak atau apa yang mungkin itu yang harus kita selesaikan di awal. Yang mungkin setiap perubahan itu kan ya begitulah, mesti ada yang merasa yang tidak nyaman. Tapi setelah berjalan insya Allah hasilnya kita dapatkan baru ternyata lebih enak begini ya dibandingkan begitu saja. Silakan minggu depan kita ngambil hari apa? Hari Senin untuk diseminasi, rencananya hari Senin. Untuk yang di kelas saya koordinasi dengan wali kelas. Oke, kalau diseminasi nanti kalau Senin dimasukkan di program kita untuk dievaluasi mingguan itu. Nanti kita mengadakan evaluasi manajerial, ya dikurangi waktunya, kan rutin itu yang mingguan, dan nanti bisa dilanjutkan di diseminasi. Sehingga semuanya berjalan dengan bagus, tidak ada yang dikorbankan dan bisa sinergi. Saya kira komunikasi semacam inilah yang kita butuhkan sehingga mudah untuk pencapaiannya dengan enak, sama-sama enak. Iya. Ya. Untuk wali kelas sudah ada pembicaraan pendahuluan belum? Masih belum, jadi langkah awal saya minta izin ke sekolah untuk melaksanakan aksinya tadi. Ya, baguslah. Nanti sambil jalan ini kan masih ada beberapa waktu kita yang ngomong-ngomong lah non formal, kita akan mengadakan kegiatan itu sehingga secara mental dia siap untuk mengikuti. Oh, jangan biasanya evaluasi kok kegiatannya begini nanti ngomongan atau berpikiran macam-macam. Walaupun itu baik semuanya dan kita tidak akan melampaui jam kerja kita. Kan sampai jam 2 kan nanti kitanya. Iya.
sekalian absen siangnya. Ya, terima kasih. Silahkan dilanjutkan, semoga sukses. Amin. Dan lancar nanti kegiatan kedepannya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 1 Bragan, yang terhormat rekan-rekan guru, pengisi profesi kami, yang kami hormati tata usaha sekaligus staf-stafnya. Alhamdulillah pada siang pagi ini kita dapat berkumpul. Siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan yang ketujuh. Salawat serta salam semoga tetap kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Amin amin. Sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Ibu nantinya lebih proaktif untuk menyimak apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu tentang masalah Indonesia. Di sana yaitu pembukaan, mari kita buka dengan membaca Al-Quran. Semoga proses jalannya acara ini sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMPN 1 Bragan kepada yang hormat Bapak Haji Dr. Kasani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini judulnya diseminasi untuk disiplin positif. Ya, ini program guru penggerak, tetapi kegiatan disiplin positif ini sudah diadopsi menjadi program sekolah. Program disiplin positif ini akan kita terapkan karena kita sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak dan kita selalu siap berubah untuk menjadi lebih baik. Dan ini memang tidak ada pilihan. Pada akhirnya semua sekolah akan menjadi menerapkan kurikulum merdeka ini. Ini jadi tidak ada pilihan. Enak sih nggak sekolah penggerak dan lain sebagainya. Lebih enak kita sebagai sekolah penggerak karena pengawalan konsep yang kita terima jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang IKM, implementasi kurikulum mandiri. Karena kita dikawal oleh Kemendikbud, masih ada beberapa lokal dan ada PA sekarang jadi fasilitator dan sebagainya. Sehingga konsep-konsep kita insya Allah jauh lebih selangkah di depan seperti Yamaha kok Honda. Disiplin positif ini nanti silahkan di breakdown lagi mana yang program kurikulum, mana yang program kesiswaan, dan pencegahan perundungan atau anti perundungan dari program kesiswaan tetap kita laksanakan sehingga zero perundungan. Ini sudah komitmen kita semuanya bagaimana itu terjadi. Tinggal saat ini dan membentuk budaya positif dan disiplin positif ini tahun depan kita akan bertambah. Saya cukup sekian. Semoga apa yang mau disampaikan atau yang akan disampaikan di setelah ini nantinya bisa kita implementasikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan pulang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara yang ketiga
kami mengharap kalau Bapak Ibu sebelum Bapak tadi menyampaikan materi ini, kami mohon Bapak untuk menyimak dan mendengarkan secara bersama. Kalau perlu ini direalisasikan dalam bentuk aplikatif kegiatan kita. Saya kira iya, bahasamu dalam kegiatan kita. Saya kira meskipun ini yang menimbulkan anggaplah untuk sebaya, tapi kita itu harus menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Mungkin ini dulu Bapak Ibu yang persilakan Bapak Hadi dulu. silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Bunda. Alhamdulillah saya sekarang posisinya masih di 1.4. Yang harus selesai itu 3.3. Berarti saya tinggal 3 bulan lagi. Oh, gambaran lah, sekarang. Dimulai dihitung dari awal, sekarang sudah. Jadi ini harus disampaikan berupa distribusi. Yang prosedurnya seperti ini pokoknya. Wah, pinter sudah buat ini yang tanya. Terus, Ini orang yang menggerak pakai benar. Jadi Bapak Ibu, kami dalam guru penggerak itu memang dibagi per kelas. Per kelas kebetulan kami, jadi kami itu guru penggerak menggali potensi bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi dan berprestasi untuk anak negeri. Jadi kami datang ke sini bukan untuk ini. Saya tidak arahkan itu. Jadi tidak ada untuk berkompetisi, tidak ada, tetapi kami itu hanya berkolaborasi dan prestasi. Ini ya. Berikutnya ini koneksi antar materi modul 1.4. Jadi materi kami yang saya terima pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat adalah ini budaya positif. Jadi materi ini sudah saya selesaikan sampai selama 2 bulan. Jadi satu modul ini setengah bulan, jadi 2 bulan. Ini Bapak Ibu sebentar tentang apa sih pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro itu. Yang pertama adalah anak lahir dengan potensi. Jadi ini sejalan dengan teori nativisme bahwa anak lahir itu sudah membawa potensi. Yang kedua adalah teori konvergensi bahwa anak lahir itu bukan merupakan kertas kosong, tetapi kertas itu sudah ada tulisannya tetapi masih buram, sehingga tugas guru menebalkan garis-garis yang buram itu. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya pendidikan itu menuntut. Jadi tidak boleh guru itu memaksa sesuai dengan kehendak guru, tetapi guru itu sekarang hanya mengarahkan, menggali minat anak, sehingga minat anak itu, minat dan bakatnya itu tersalurkan. Yang ketiga adalah berhamba kepada murid. Nah ini berhamba kepada murid artinya bahwasanya kita itu betul-betul memberi pelayanan kepada murid-murid kita. Bukan menghamba dalam arti kita harus takut, harus mengabdi kepada anak tidak, tetapi kita memberi sesuatu yang terbaik kepada kita, anak-anak didik kita. Yang berikutnya, guru ibarat seorang petani. Jadi guru itu seorang petani, murid ibarat bibit, sedangkan sekolah itu tidak ada. Seandainya bibitnya sudah bagus, tetapi tidak dirawat dengan benar oleh petani dan ladangnya dibiarkan diganggu oleh rumput-rumput yang liar, insya Allah potensi anak yang ada itu tidak akan tersalurkan. Sehingga kesimpulannya bahwa kesimpulan dari 4 pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu adalah bahwasanya guru itu harus berpihak kepada murid, sehingga guru harus bisa menuntut murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter yang baik. Jadi di sini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan yang tadi. Maka
sedangkan zaman itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Berikutnya adalah modul 1.2. Apa? Nilai dan peran guru penggerak. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba kepada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai guru penggerak? Yaitu 5. 1. Berpihak kepada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Berarti kita harus mempunyai nilai-nilai ini, terutama yang sekarang kita gaungkan adalah refleksi. Setelah pembelajaran kita melaksanakan refleksi. Yang kedua, kolaboratif dengan teman sejawat. Yang ketiga, yang terakhir, yang inovatif itu diharapkan kita nanti membuat modul-modul yang berbasis IT. Jadi tidak itu saja modulnya. Kalau bisa dan sempat kita membuat suatu modul yang inovatif, diharapkan seperti itu. Apakah perannya? Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, yang dimaksud komunitas praktisi itu ternyata adalah suatu perkumpulan yang kita mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan. Seperti apa? Komunitas wali murid terkelas itu boleh dibentuk komunitas itu. Apalagi sampai kita membentuk komunitas guru SMPN 1 Peragan yang akan kita laksanakan setiap Jumat itu. Jadi setiap Jumat di jadwal itu sudah saya tulis komunitas praktisi. Kita mengadakan refleksi itu. Yang berikutnya adalah modul 1.3. Apa? Visi guru penggerak. Awalnya kita setiap guru diharapkan mempunyai visi. Apa itu visi? Impian yang akan datang yang diharapkan murid kita itu menjadi orang yang sukses semua. Sedangkan paradigma yang dipakai adalah paradigma inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah suatu kita melihat sesuatu itu dari hal-hal yang positif. Jadi ketika merumuskan suatu visi, maka kita mengambil dasarnya adalah hal-hal yang positif. Seperti apa? Murid kita pernah masuk pada 8 besar pada SSC. Yaitu jangan mengambil dari hal-hal yang negatif, walaupun itu dominan di sekolah kita. Seperti siswa yang sering terlambat, siswa kurang antusias dalam pembelajaran, itu tidak boleh. Ini merumuskan visi itu mengambil hal-hal yang positif. Berikutnya, inquiry apresiatif merupakan suatu filosofi landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang. Seperti apa? Unggul berprestasi, jadi menciptakan murid, mewujudkan siswa yang berprestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi budaya positif 1.2. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang selama ini barangkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakan ini adalah tahapan baca. Apa baca? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu langkah-langkahnya dalam melaksanakan budaya positif. Berikutnya, Bapak Ibu, mungkin ini yang sering kita laksanakan selama ini. Yang pertama, hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Kita setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kita mungkin selama ini kita setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Oke, yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya? Jadi mindset kita selama ini tiga-tiganya ini adalah kita laksanakan sekarang. Padahal Bapak Ibu ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang, Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Setelah itu Bapak Ibu genggam di tangan Bapak Ibu. Seandainya ada kan Bapak Ibu mau mengambil barang itu, apa yang akan kita laksanakan? Tindakan apa yang akan kita laksanakan untuk mempertahankan benda yang ada dalam benda itu? Ya. Ini nanti kita akan ke teori kontrol seperti ini. Ternyata jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Jadi kita seperti ini. Ya. Pasti sama nih. Ya. Masa kepala tangan sama sih kontrol. Ternyata begini, Bapak Ibu, ini menurut William Gosar bahwasanya miskonsepsi yang ada pada diri kita selama ini bahwasanya pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak dilakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Pada dasarnya ketika kita mengontrol murid itu bukan kita yang mengontrol, tetapi murid itu senantiasa atau sudah sadar akan berbuat yang lebih baik. Yang kedua adalah banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sesuatu kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu kerja. Bahkan hal seperti ini mengontrol murid itu akan menimbulkan suatu permusuhan. Berikutnya adalah ini kami berkata. Jadi kita itu seharusnya ke ini sekarang, bukan di sini lagi. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus ke sini, bukan di sini lagi. Kalau seandainya dengan 3 pertanyaan tadi itu kita sepakat, jadi berarti kita masih disiplin. Dosa sebenarnya itu disiplin itu apa? Jadi disiplin itu sebenarnya ini menggali potensinya menuju kepada sesuatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita buat. Jadi disiplin itu tidak semerta-merta harus berhubungan dengan hukuman, tetapi harus menuju kepada sesuatu yang bermakna yang dapat tujuan mulia, menggali tanggung jawab, bukan selalu berkaitan dengan hukuman. Apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi
tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi kita harus menghindari kekerasan dan ancaman, baik yang fisik maupun verbal. Seperti bagaimana guru menuntun murid untuk menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Jadi kesadaran yang dibangun itu adalah kesadaran untuk mewujudkan murid yang merdeka. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Ya, itu Bu. Kita harus ke sana sudah. Nilai-nilai universal. Jadi bernalar kritis, berbeda global, gotong royong, kreatif. Itu nilai-nilai kebajikannya. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya Bapak Ibu melaksanakan tindakan adalah ini dasar yang tiga ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau seandainya kita diberi tugas, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan institusi. Yang ketiga, ini yang diharapkan adalah yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi kita itu bekerja seharusnya ke nomor 3 ini, bukan nomor ini sudah, karena kita sudah termasuk orang-orang dewasa kan seperti itu. Kita sepakat nanti kita ke arah ini, ke yang nomor 3 itu. Ini kita harapkan murid-murid juga seperti ke ini nanti. Tidak karena hukuman atau semata-mata karena. Berikutnya adalah hukuman. Ini apa? Bedanya ini. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi atau sesuatu harus terjadi. Itu seperti biasa kita sudah menggunakan konsekuensi daripada hukuman. Berikutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Ini Bapak. Kalau seperti ini. Itu ya. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu, banyak sekarang itu para ahli pendidikan itu mengapa di rapor itu ranking tidak ditulis, karena dasar teorinya yang dipakai dihukum oleh penghargaan. Di seperti ini penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Pengamatan yang dilakukan pada sekolah ini mahasiswa baik setelah diberi tugas tujuan akhirnya kembali kepada penghargaan, bukan karena ingin menghargai dirinya sendiri yang nomor 3. Jadi memang sebagian pada pemotong pendidikan itu mengapa tidak ditulis lagi yang di rapor itu penghargaan mematikan kreativitas kasusnya seperti ini. Jadi seperti kita yang kita membuat keyakinan kelas hari ini. Jadi nanti setelah ini materi ini kami harapkan tidak bentuknya adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa kita menggunakan kata keyakinan kelas, kok tidak menggunakan peraturan kelas? Ternyata hasilnya begitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Itu ya. Kemungkinan jawaban kita adalah karena keselamatan. Yang kedua, ini lagi. Kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat. Jawaban kita kemudian adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, kedua ini kesehatan dan keselamatan itu inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kesehatan inilah yang kita sebut sebagai dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita sekarang diusahakan sekolahnya semua karena tiga 9, maka kelas 7 dan 8 itu kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi, tetapi kita menggunakan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat
dua keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kata-kata kesehatan itu tadi lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi saling menghargai satu dengan yang lainnya, bertanggung jawab, begitu. Jadi tidak spesifik bahasanya. Dan menggunakan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan dalam bentuk positif. Kalau dipernyatakannya itu positif, tidak negatif lagi. Tidak membuang sampah di sembarangan, itu tidak boleh. Itu menggunakan kata-kata negatif. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semuanya kita menggunakan tata tertib itu yang membuat adalah guru untuk dilaksanakan kita semua. Sedangkan itu sekarang kita yang membuat adalah harus dari pendapat anak-anak menampung mendapat dari siswa. Yang lain bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini. Contoh ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menggunakan kalimat pendatang atau menghormati orang lain. Seperti ini. Jadi sangat beda sekali sekarang. Jadi keyakinan kelas bahasanya contoh lagi. Nah ini, Bapak Ibu, saya ambil dari beberapa ini budaya positif. Jadi keyakinan kelasnya ini menjaga kebersihan, saling menolong, simpan alat ke tempat semula, senyum, sapa, ini salam, sopan dan santun, disiplin. Ini seperti ini sekarang. Lagi hadir ke sekolah tepat waktu, duduk pada kursi yang disediakan, mendengarkan orang lain berbicara. Jadi anak-anak seperti ini kalimat-kalimat bahasa-bahasanya dalam budaya positif, keyakinan kelas yang di kelas itu. Jadi nanti kita di kelas itu membuat seperti ini. Ya seperti ini ya. Ya. Biasanya nanti. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa? Yang pertama adalah penguasaan. Berbuat hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan. Oh, justru 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini Bapak Ibu. Seandainya ada percakapan kita dengan murid seperti ini, ada murid kita ngobrol di kelas dengan kata-kata seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara, ya nggak perlu ya kan nggak seru jadinya. Ini apa? Termasuk kebutuhan anak itu kesetaraan seperti penguasaan, ini kebebasan seperti ini. Aku bosan merasa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengarin ibu guru saja. Kan ini bebas. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Pernyataan seandainya kita sampaikan ke anak-anak dengan kata-kata seperti ini, maka posisi kita yang sebenarnya itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kita membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan itu. Kalau kata-kata seperti ini yang muncul, inilah kita sekarang itu posisi kita seperti ini. Yang ideal adalah kita sebagai manajer. Kalau manajer itu adalah kita seolah-olah memanggil anak, menghakimi anak, tetapi anak itu disuruh mencari jalan keluar sendiri. Seperti itu. Berikutnya, contoh kasusnya ini. Ada seorang murid yang bernama Fajar. Ketika pembelajaran bahasa
di seluruh tempat mengerjakan tidak mengerjakan, padahal nilainya dia itu kurang baik. Maka dengan kasus yang barusan itu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka itu mencari solusi sendiri untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi ini, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Di bawah itu ada 9 ciri-ciri itu. Saya lanjutkan. Segitiga restitusi yang paling ini landasannya adalah langkah-langkah ketika kita akan menyelesaikan masalah melalui restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi harus ada landasan itu yang dibuat kita mengapa itu harus diselesaikan masalahnya. Karena ini harus landasan itu keyakinan kelas. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah ketika kita menstabilkan identitas anak, yaitu bagaimana bahasa yang digunakan adalah seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi menstabilkan identitas anak itu artinya kalau Madura itu menenang anak-anak itu meskipun dia berbuat salah, dipanggil itu jangan langsung diberi kata-kata yang menyakitkan. Karena ketika keadaan berbuat salah, anak itu berada pada identitas yang gagal. Tidak dijadikan siswa supaya identitasnya itu menjadi identitas yang sukses. Jadi begini, bahasa yang digunakan pertama kali adalah berbuat salah itu hal yang biasa. Manusia itu lupa salah atau lupa, seperti itu. Ditenangkan anak itu dengan biar anak itu tidak emosi dulu, biar turun dulu emosi. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan mereka. Apa seperti contohnya? Menanyakan alasan kenapa mereka itu berbuat seperti itu. Apa alasannya? Kan mesti akan dia mengutarakan alasan-alasannya. Seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu mesti punya alasan mengapa melakukannya. Itu memvalidasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa? Nilai yang dilanggar itu apa? Yang sudah dibuat kita kesepakatan tadi di kelas itu. Apa yang dilanggar oleh anak tersebut? Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah hal yang tiga itu nomor 1 sampai 3 itu harus dilaksanakan? Menstabilkan identitas, menanyakan memvalidasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Apakah harus kita laksanakan semuanya? Harus dilaksanakan, tetapi urutannya yang tidak harus bagaimana itu. Ada langkah-langkah yang paling cepat, tidak menggunakan segitiga institusi itu yang digunakan dinamakan intervensi 3 detik, 30 detik itu. Jadi kalau kita tidak akan melaksanakan itu, ya ini kita menggunakan kata-kata itu. Nah ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi ini kita yang beberapa kalimat itu kita gunakan. Kalau seandainya kita tidak menggunakan institusi segitiga institusi itu.
Tetapi seharusnya ini Pak Yusuf menggunakan teknis-teknis seperti segitiga seperti itu. Dan akhir dari itu refleksi biar hal ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Saya mohon nanti untuk wali kelas membuat keyakinan kelas dipandu oleh wali kelas. Jadi nanti insya Allah hari Rabu untuk kelas 3B saya gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Mohon izin Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang lain nanti hasilnya akan saya dokumentasikan buat dokumentasi saya tentang keyakinan kelas itu. Mungkin dalam minggu ini Bapak Ibu wali kelas siap ya menyelesaikan 1 minggu ya, 1 terakhir. Nanti akan saya fotokopi contoh-contohnya. Ya, Siap. ya. Amin. Siapa Bing? Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ini salah satu nilai kolaboratif bagi saya. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi saudara. Dan ini meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Bapak Ibu dengan calon guru pembela ini harus ada peningkatan seperti yang disampaikan oleh Pak Ali barusan. Filosofi yang dipakai itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang artinya pendidikan itu berpusat atau pada anak didik. Sekian kurang mohon maaf. Sekaligus kami sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asr timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi anak di kelas ini. Pada kegiatan pagi ini yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu anak-anak kadang-kadang ada yang bilang kesepakatan kelas. Sekarang pertanyaannya anak-anak, apakah kalian sudah tahu peraturan kelas yang dulu disebut dengan tata tertib? Kalian sudah tahu anak-anak? Kira-kira seperti apa tata tertib itu? Siapa yang ingat kalimat dari kata tata tertib itu? Siapa yang bisa? Ya, Rasa gimana? Tidak boleh berpindah bangku tanpa izin. Tidak boleh berpindah bangku tanpa izin. Itu tata tertib dulu seperti itu. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan universal yang mengandung kebajikan. Kebajikan itu disebut juga dengan kebaikan. Anak-anakku sekalian, kalau dulu kalian tata tertib itu yang membuat siapa? Guru. Siapa yang membuat tata tertib kalau dulu? Guru. Tetapi anak keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Murid. Jadi kalian nanti membuat aturan sendiri yang disebut dengan keyakinan kelas sendiri dan harus dipatuhi. Dalam membuat keyakinan kelas itu anak bahasanya tidak boleh negatif. Contoh, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Bukan seperti itu. Tetapi harus mengandung pernyataan positif. Ngerti? Contohnya seperti ini. Saling menghormati, saling menghargai, senyum, sapa, salim, sopan, santun. Dan itu bahasa-bahasa keyakinan kelas.
datang tepat waktu. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi jangan menggunakan bahasa atau kata-kata kalian yang mengandung arti negatif. Paham? Tetapi anak, konsekuensinya dari keyakinan kelas nanti itu harus kalian patuhi, tidak boleh dilanggar. Kalau kalian melanggar kesepakatan itu, nanti kalian akan mencari jalan sendiri supaya kamu itu menjadi lebih baik. Sudah siap anak-anak kira-kira? Siap. Nah, silakan saya kasih waktu 2 menit kalian membuat kira-kira keyakinan kelas itu. Silakan. Silakan. Semuanya. Ya, nanti setelah selesai ditempel di karton ini ya, gantian. Dia tulis biasa aja, tidak usah kelas 8A. Nah, kelas kita anak tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Supaya kalian mudah mengingatnya. Karena kalau sudah mudah mengingat berarti kalian itu akan mematuhi keyakinan. Sudah selesai semuanya? Nah, silakan. Siapa yang mau menempel duluan? Ya, silakan Rasa. Ditempel di sini Rasa. Coba di sini Rasa. Yang warnanya merah disatukan warna merah. Bisa. Kalau boleh kan? Di sini, di sini bisa. Nah, bisa. Ayo siapa lagi? Rehan, silakan. Rehan, ini untuk yang kuning. Warna yang apa itu? Hijau, yang hijau di sini. Nanti yang kuning di sini. Yang hijau di sini. Nah, apa dibaca? Saling menolong. Lagi siapa? Yang warna merah. Nah, di bawahnya. Apa bacanya? Alat ke tempat semula. Yang warna merah lagi. Ya. Kamu simpul. Silakan simpul. Ya, warna merah. Ya, silakan. Silakan. Apa bacanya? Duduk pada kursi yang disediakan. Ya, betul. Yang warna hijau. Nah, warna hijau. Silakan. Apa nama? Itu. Umpan alat ke tempat semula. Yuk. Sekarang yang warna merah. Yang menolong.
Yang warna hijau. Hijau, habis sudah. Ya silakan yang warna hijau ya, silakan 2 orang warna hijau. Ya. Yang warna hijau, yang warna kuning, warna merah. Sudah? Jadi, coba yang pertama adalah menjaga kebersihan. Tulis di sana. Nomor 1, menjaga besar, menjaga kebersihan. Kebersihan. Yang kedua, saling menolong. Ya, saling menolong. Yang ketiga adalah tepat waktu. Tepat waktu dan tertib di kelas. Tepat waktu dan tertib di kelas. Tertib di kelas. Nah, nomor berikutnya nomor 4 adalah nomor 6 menghormati dan saling membantu. Menghormati dan saling membantu. Saling membantu. Sudah. Silakan, terima kasih ya. Silakan duduk. Jadi anak-anak, dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari 16 pendapat kalian ini, maka disatukan, diringkas menjadi berapa keyakinan kelasnya? 6. Jadi keyakinan kelas 8A untuk semester ini adalah yang pertama. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, coba rasa silakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Sanggup kalian, Rena? Sanggup. Siapa yang menjaga kebersihan? Kita. Tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, siapa yang mau baca yang kedua? Ya silakan. Saling tolong menolong. Jadi kalau ada temannya yang perlu, yang butuh bantuan harus dibantu. Yang ketiga, coba kamu nak. Sudah tertib di kelas. Nah ini kamu harus datang tepat waktu. Jam berapa? 6.40 sudah di musola dan tertib di kelas. Tertib itu adalah ketika ada guru, contohnya kalian tidak diberi tugas harus mengerjakan. Yang keempat adalah apa? Tepat. Ayo baca. Kamu mana? Nomor 4 apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ayo siapa yang sering terlambat mengerjakan tugas? Semuanya. Tetapi sekarang sudah harus kalian merubah. Siapa yang siap mengerjakan tugas tepat waktu? Semuanya sudah siap. Silakan. Yang nomor 5. Apa? Nomor 5. Duduk pada kursi yang disediakan. Duduk pada kursi yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh pindah-pindah. Mau izin? Siapa? Wali ke? Tetapi boleh pindah nak kalau disuruh dulu. Ketika pembelajaran mau pindah silakan kalau disuruh. Kalau sudah mendapat izin dari guru. Yang terakhir apa? Menghormati dan saling membantu. Menghormati itu begini contohnya anak. Ketika ada guru menjelaskan di depan, kamu harus mendengarkan. Itu salah satu contoh apa? Sikap menghormati. Siapa yang tidak mau dihormati?
semuanya mau dihormati. Anak-anak dari enam ini kira-kira kalian sudah sanggup semuanya ya? Sanggup. Kita laksanakan mulai kapan? Sore hari ini. Hari ini. Jadi kalian ini yang 6 harus, kalau bisa yang 6 poin ini harus meninggalkan terus. Jadi kalian, sehingga kalian tidak melanggar. Kalau melanggar gimana? Harus mencari jalan keluarnya sendiri. Paham? Ini yang tadi yang terlambat berapa orang? Besok jangan terlambat karena sudah ada keyakinan keras. Mungkin itu anak-anak kalau ada pertanyaan, rasa mau tanya apa? Tidak ada ya, sudah paham semuanya? Tadi sudah sepakat? Sepakat semuanya. Tepuk tangan juga anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan keyakinan keras itu kalian akan menjadi lebih baik demi kemajuan SMP 1 kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh calon penggerak, yaitu Bapak Halilu Susanto SPDI, saya telah banyak mengetahui pengalaman-pengalaman baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu memakai filosofinya Ki Hajar Dewantara. Pada intinya, dalam kurikulum Merdeka itu, anak didik kita itu merupakan pusat pembelajaran yang bertumpu kepada anak didik kita. Guru hanya cuma menuntun, mengarahkan, dan memberikan semangat terhadap anak didik kita untuk belajar lebih aktif, lebih giat kembali. Dalam dunia pembelajaran dan sebagainya ini ada istilah baru. Saya bisa memahami dalam calon guru penggerak yang tadi disampaikan oleh Bapak Alindi, yaitu segitiga restitusi. Untuk menangani sebuah permasalahan, semua kasus pada anak didik kita, dalam dunia pendidikan ini kami bisa paham kasus yang terjadi kalau dulu itu anak diberi sanksi, diberi tindakan, disuruh menghafal dan lain semacamnya. Tapi dengan adanya segitiga restitusi, anak itu bisa sadar tersendiri dan bisa memahami kesalahannya, bisa mengetahui kesalahannya. Bahkan dengan kesadaran itu, anak bisa berbuat baik untuk tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang bermasalah di ruang kelas ataupun di sekolah. Dengan adanya diseminasi ini yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Hanus Susanto, kami telah banyak mengetahui hal-hal baru sehingga bisa mengembangkan, mengimbaskan kepada teman-teman guru yang lain untuk memberikan pengetahuan yang baru, khususnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pengalaman-pengalaman baru ini bisa bermanfaat terutama kepada saya sendiri, sehingga yang pada dulunya saya mengajar itu banyak menonton, memakai metode ceramah dan lain semacamnya. Dengan adanya diseminasi yang telah disampaikan oleh guru penggerak ini, telah banyak perubahan-perubahan yang kami lakukan di dalam kelas. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.